Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel Ica Joyko. BTW buat kalian yang baru datang ke YouTube channel aku, kenalin nama aku Ica. Aku angkatan 10 Seman Sumatera Selatan, berasal dari Dove House, juga sekarang sudah bekerja sebagai admin di salah satu pabrik yang ada di Malaysia, tepatnya Johor. Oke, sebelum kita ke inti video, aku mau ngulangin lagi pertanyaan yang ada di kolom komentar. Kalau kita nggak punya prestasi non-akademik, apakah kita bisa lolos Mansumsel nih? Ada 2 poin yang kalian bisa tonjolkan kalau kalian nggak punya prestasi non-akademik. Alias, kalian masih bisa berkesempatan untuk lolos walaupun nggak punya prestasi non-akademik. Oke, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk klik subscribe, bunyikan tombol loncengnya, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi mengenai Semansumsel, pendaftaran Semansumsel, juga bagaimana proses registrasi untuk masuk ke Semansumsel. Kalian bisa banget untuk subscribe, ya. Oke, kita lanjut ke inti video. Kalau nggak ada prestasi non-akademik, apakah bisa lolos Semansumsel nih, Kak? Jawabannya bisa dong. Kenapa nggak bisa? Karena aku sendiri, pengalaman aku dulu waktu daftar Semansumsel, aku nggak punya prestasi non-akademik. Aku nggak menonjol di bidang pramuka, nggak menonjol di bidang dance, nggak menonjol di bidang silat, alias aku tuh nggak punya skill khusus selain akademik. Nah, kalau aku sendiri waktu daftar Semansumsel, aku nyantumin prestasi Olimpiade. Sebenarnya aku nggak menang, cuman sebagai peserta alias partisipan. Tapi aku punya piagamnya, jadi aku cantumin waktu pendaftaran Semansumsel. Cuman ada satu piagam itu aja yang aku cantumin waktu pendaftaran. Juga nggak ada prestasi non-akademik sama sekali. Cuman ada satu piagam itu. Menurut aku berharga banget karena cuman ada satu itu aja. Contoh nih, kalian pernah ikut lomba cerdas cermat? Atau kalian pernah ikut lomba debat. Nah, lomba debat bahasa Indonesia. Nah, itu kan masih termasuk akademik juga ya, karena berhubungan dengan public speaking bahasa Indonesia. Atau debat bahasa Inggris, contohnya. Itu juga masuk ke prestasi akademik. Intinya, kalau kalian nggak punya prestasi di bidang non-akademik, kalian bisa tonjolin di bidang akademik. Kalau kalian nggak punya prestasi di bidang akademik, kalian bisa tonjolin di bidang non-akademik. Contohnya, kalian pernah ikut lomba silat, kalian pernah ikut lomba karate, kalian pernah ikut lomba dance, kalian cantumin semua prestasi itu selama SMA kelas 7, 8, 9. Ya, kalau nggak dicantumin rugi banget, karena itu bisa menjadi nilai tambah buat kalian. Oke, poin kedua, kalau kalian nggak punya prestasi non-akademik, kalian bisa banget tekankan di motivation letter. Di video aku sebelumnya, di video aku yang pertama kalau nggak salah ya, aku pernah jelasin trik untuk lolos Mansumsel. Salah satunya adalah tekankan di motivation letter atau di surat motivasi ketika kalian pendaftaran online itu kan ada sesi untuk menuliskan kenapa kalian mau daftar Mansumsel, apa motivasi kalian. Nah, di situ kalian bisa tonjolkan. Nanti next, kalau kalian setuju, kalian komen di kolom komentar. Aku akan buatkan bagaimana cara membuat motivation letter yang baik dan benar agar dilirik oleh pihak Semansumsel. Motivation letter ini bisa menunjukkan ketertarikan dan seberapa minat sih kalian itu untuk masuk Semansumsel. Mereka bisa baca dari motivation letter kalian atau surat motivasi kalian yang kalian buat di link pendaftaran Semansumsel. Itu menjadi hal penting sih menurut aku, karena aku juga lama buat motivation letter itu bukan karangan, itu sesuai dengan apa yang kita minati dan juga kenapa kita mau daftar Semansumsel. Oke, itu dia tadi 2 hal yang kalian bisa tekankan kalau kalian nggak punya prestasi non-akademik. So, yang pertama kalian bisa tekankan di prestasi akademik, contohnya kayak kalian pernah ikut lomba cerdas cermat atau kalian pernah juara umum, terus ada piagamnya, nah kalian bisa banget cantumin. Yang kedua, kalian bisa tekankan di motivation letter, karena motivation letter itu menunjukkan seberapa tertariknya kalian untuk daftar Semansumsel dan seberapa
seberapa layaknya kalian diterima sebagai siswa SMA Negeri Sumatera Selatan. Itu juga ditunjukkan dari motivation letter yang kalian buat. Oke, itu dia tadi 2 hal yang kalian bisa tonjolkan kalau kalian nggak punya prestasi non-akademik untuk bisa lolos Mansumsel, alias kalian bisa berkesempatan lolos. Walaupun disclaimer, nggak ada jaminan, semua hal nggak ada jaminan. Walaupun kalian peringkat 1 di kelas, kalian benar-benar memenuhi semua persyaratan, nggak ada jaminan. Karena Mansumsel itu dia punya alasan tersendiri untuk menerima siswanya, selain dari alasan-alasan yang ditulis. Karena dia mau calon-calon pemimpin masa depan. Itu dia, visi misi Mansumsel ya. Sebelum aku tutup video kali ini, kalian subscriber aku setuju nggak kalau aku ngadain bimbingan tentang Mansumsel, gimana cara daftarnya, gimana cara buat motivation letter, dan tahap-tahap pendaftarannya apa aja, nanti aku jelasin di bimbingan. Tapi bimbingannya ini premium alias berbayar. Kalian setuju nggak? Kalau kalian setuju, aku akan adain kelasnya. Komen di kolom komentar, ya kak, aku setuju. Aku mau lihat seberapa banyak orang yang setuju kalau aku mau ngadain kelas bimbingan untuk daftar Mansumsel. Oke? Jangan lupa subscribe, klik tombol like-nya, share ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi tentang Mansumsel. Bye-bye, see you on the next video.